Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi di sini bab menerangkan larangan atau melarang an ityanil kauhan dari mendatangi para dukun yang memberi ramalan-ramalan, dukun peramal, wal munajjimin dan ahli-ahli nujum, wal urraf dan para peramal. Kalau urraf itu dari arraf, yang mana ini adalah seseorang yang meramal tapi tata cara meramalnya mengambil tuntunan, nanti orangnya di mana, tempatnya di mana, begini, oh berarti gini, begini lagi, itu namanya, itu ada anunya, ada caranya, cari dalil-dalil yang menunjukkan begini, terus nanti meramal apa yang orangnya di sini begini. Biasanya ini untuk mencari maling. Wa ashabur ramli, dan juga peramal juga ramal ini, tapi model peramalannya beda. Ini juga haram juga. Ini semacam ramalan dengan tork namanya itu. Wa tawariki, dan tawarik dari tork itu. Tawarik itu meramal bil khasa dengan kerikil, habis syairi dan dengan biji syair. Wa nahwi dzalika dan semacamnya. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, ya intinya itu mendatangi para dukun bedek, ahli nujum, para peramal, ini yang meramalkan nasib, nggak akan datang begini, akan begini, lor etan kulon kidul apa kulon, ya seperti itu. Ini ramalan-ramalan yang seperti itu tidak boleh. Kalau kamu kawin dengan ini nanti rizkimu sekian, kalau kamu dengan ini nanti rizkimu sekian. Ada juga ramalan-ramalan itu nggak boleh. Mendatangi saja nggak boleh, apalagi berbuat. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, salah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun, para manusia, anil kuhan, mengenai para dukun ramal. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW berkata, laisu bisyai, para dukun ramal itu dilarang mereka itu bisyai'in dengan sesuatu yang benar, mereka ini tidak benar. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, innahu, sungguhnya mereka para dukun ramal, yuhaddisuna, mereka memberi tahu kami, ahyanan, kadang-kadang, bisyai'in dengan sesuatu, fayakunu haqqan, maka betul-betul terjadi. Yang kalah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimah itu yang disampaikan kepada kamu, minal haqi, adalah dari kalimah benar, kata-kata benar. Yahtabuha, yang mencuri kalimah itu, al-jinniyu, seorang jin. Jadi ketika malaikat membawa kalimah itu, maka jin itu ngambilnya, mendengarnya. Nanti ada di bawahnya. Wa yakurruha, maka kalimah itu diberikan, fi uduni, ditetapkan, ditimpakan, fi uduni waliyihi, di telinganya kekasihnya si jin, yaitu para peramal. Wa yakhlituna, maka para peramal mencampur maha, dengan perkara hak tadi, mi'ata kadzbatin, 100 kebohongan, muttafaqun alaih. Jadi itu hasilnya kalimah yang benar diambil karo jin, dicuri, dia curi dengar, kemudian disampaikan kepada dukun, karena dukun-dukun itu biasanya memang punya khodam jin gitu. Punya khadimnya adalah jin. Kemudian jinnya itu memberi tahu ada begini, terus dicampur dengan 100 kebohongan. Itu
Ada benar satu tapi 100 yang bohong. Akhirnya. Fi riwayatan dalam satu riwayat Al-Bukhari bagi Imam Bukhari an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha Sayyidah Aisyah sami'at telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal malaikata sungguhnya para malaikat tangzilu turun fil anani di dalam mendung. Wa huwa anan as-sahaba adalah mendung. Fatadhkuru maka malaikat menyebut fatadhkuru amra qudiya fis sama. Fatadhkuru maka malaikat itu menyebutkan al-amra perkara qudiya fis sama yang telah diputuskan di langit. Nah, ya. Jadi ngomong urusan yaitu perkara yang keputusan langit nanti yang akan datang begini. Wayastariku maka mencuri syaitan as-sam'a pendengaran, mencuri dengar di setan itu. Wayasma'u dia mendengar berita itu fayuhihi maka dia sampaikan berita itu ilal kuhan kepada para dukun. Wayakdzibuna maka dukun telah berbuat kebohongan maha dengan perkara itu beserta kalimah yang dibawa oleh setan tadi yang dicuri mi'ata kadzibatin dengan 100 kebohongan min indi anfusihim dari sisi diri mereka sendiri saja. Di para dukun itu mereka ini pembohong sak pol-pole bohong. Qaluhu perkataan baginda Nabi fayakurruha lafal yakurruha wa yakurruha bi fathil ya dan fathahnya ya wa dhammil qafi dan dhammahnya qaf wa ra dan ra ayul kiha maka artinya adalah memberikannya atau menimpakannya menimpakan kalimat itu wal anan dan anan bi fathil ain dengan fathahnya ain anan bukan ainan tapi anan. Wa an Safiyah binti Abi Ubaid dari Safiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi dari sebagian istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha an Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baginda Nabi man barang siapa atau yang mendatangi arrafan peramal nanti yang ramalnya beda-beda ada arraf ada tarab ada sampai itu semuanya kahanah semuanya itu peramalan-peramalan saya. Arrafan seorang peramal fasalahu maka dia kok bertanya kepada arraf an syai'in dari sesuatu perkara yang masih ghaib yang tidak diketahui ghaib itu maksudnya. Fasaddaqahu maka dia kok membenarkan perkataan arraf lam tuqbal maka tidak akan diterima lahu baginya salatun salat arba'ina yauman selama 40 hari. Rawahu Muslim. Jadi salatnya 40 hari tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membenarkan kata-katanya peramal padahal kata-kata peramal itu adalah kebohongan. Jadi membenarkan satu kebohongan itu adalah dosa besar. Kayak susahnya yaitu membohongkan suatu kebenaran. Mereka Abu Jahal itu kan membohongkan kebenaran, membenarkan kalimah la ilaha illallah. Dosa besar, kafir malahan. Demikian juga itu itu juga meyakini kebohongan juga ini dosa seperti kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh para peramal. Nah kalau ramalan cuaca, gimana itu? Yaitu ini sebetulnya ramalan cuaca itu yang mirip arraf ini sebetulnya. Karena dia mereka meramal dengan petunjuk sama. Jadi angin ini dari sini arahnya, dari arah sini sana, dari arah sini sana, dari sana sini. Nanti berarti di sini ada mendung, nanti mendung akan dibawa ke sini, nanti berarti jam sekian akan ada hujan. Besok siang ada hujan jam sekian aja lah ini. Itu ya sebetulnya arraf sebetulnya. Kalau mempercayai, ya kalau kita hanya mendengarkan tapi
mengatakan itu hanyalah kebiasaan, ya mungkin juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah meyakini, oh betul itu, coba kamu lihat ya ramalan cuaca, banyak kelirunya daripada benarnya, kan gitu. Ramalan. Kalau maling-maling tanya kepada Araf mengenai ini ada barangku hilang, di mana tempatnya? Tempat di sini. Jam berapa hilangnya? Jam sekian. Itu waktu itu ada orang sekitar itu ada begini atau enggak, ada berapa orang yang ada di situ. Mungkin minta petunjuk dulu. Setelah minta petunjuk dia dihitung begini kali. Oh berarti ini yang nyuri ini. Nah sudah. Wallahu a'lam, ini enggak boleh itu. Wa in Qabisah dari Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau orang itu untuk mencari itu tidak masalah. Tapi yang dipermasalahkan itu meyakini. Meyakini yaitu para peramal itu yang dipermasalahkan dan meramal. Kalau orang itu mencari, kayak orang itu strategi perang kan juga begitu toh. Itu musuh dari mana? Datang dari sana. Berapa yang dimakan setiap hari? Yang dimakan setiap hari 10 unta. Oh 10 unta berarti jumlahnya ya sekitar 1000 lebih. Nabi kan juga pernah begitu. Ini bukan meramal, tapi mirip tetapi bukan meramal. Karena ini bukan satu ramalan, tapi ini untuk memperkirakan. Sedangkan ramalan itu oh udah pasti nih, jelas seperti ini. Oh ada burung lewat ke kanan, bagus. Terus nikahi saja itu bagus. Berangkat ada burung lewat ke kiri, jangan. Jelek itu. Lah repotnya ini terus diyakini, lah itu yang nggak boleh. Ini kan nggak ada dalilnya sama sekali, nggak ada petunjuknya sama sekali. Itu hanya hati tidak enak, terus kemudian dia ngomong. Nanti kan. Wa an Qabisah dari Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu qala berkata Qabisah sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda al-iyafatu iyamah, meramal dengan iyafah, wa tiaratu dan tiarah itu juga dengan burung, wa tarqu dan tarak itu dengan garis-garis, minal jibti termasuk golongan jibt yaitu termasuk sihir atau ramalan atau perdukunan. Rawa mereka hadis Abu Dawud bi isnadin hasan wa qala dan berkata Abu Dawud tarq huwa tarq az-zajru adalah ramalan. Ai zajru tayri yaitu ramalan dengan burung. Wa huwa at-tarq ayatayammana untuk bertayamun mengharapkan kebaikan. Seseorang mengharapkan kebaikan atau mengharapkan atau merasa akan mendapatkan keburukan. Ayatayammana merasa akan mendapatkan kebaikan atau merasa akan mendapatkan keburukan. Bi tayaranihi dengan terbangnya burung. Jadi kalau ada satu hajat mau berangkat, mau mondok, berangkat di pondok, kemudian ada burung lewatnya dari arah kanan, dari tengah menuju ke kiri. Loh, lah kok ke kiri? Berarti tidak ada baiknya mondok itu. Nah, ini namanya ini tasya'um. Merasa akan datang satu keburukan kalau dilakukan. Ya, ini kayak lucu kalau nanti mau berangkat ke masjid, terus ada burung lewat ke kiri. Enggak ada baiknya sholat di masjid itu kan. Ya di rumah aja biar enggak ngelihat burung. Tapi kalau ngelihat semut itu lewat ke kiri. Karena yang dimaksud meramal dengan burung ini bukan hanya burung. Kadang-kadang itu juga ada ular, pakai semut, pakai tikus, pakai kucing, apa aja bang yang lewat kiri berarti itu buruk gitu loh. Ya, repot ini. Akhirnya nggak sholat. Itu dia nggak benar. Makanya itu hanya rasa yang tidak enak di dalam hati seseorang kemudian dihubung-hubungkan dengan apa yang dia lihat.
ini sudah nggak benar ini sudah tidak boleh diteruskan. Loh, kenapa? Lah buktinya lampunya mati. Kamu aja yang nggak enak hatimu. Itu lampu mati, tanahnya mati, itu habis minyaknya ya sudah. Dia nggak ada hubungannya. Fa'in tara, bila mana burung itu terbang ila jihadil yamin, ke arah kanan, tayammana, maka dia mengharapkan datangnya kebaikan pada usaha dia atau amalan dia. Wa'in tara, dan bila mana burung itu terbang ila jihadil yasar, ke arah kiri, tasya'ama, maka dia merasa akan datang musibah di dalam usaha dia itu sehingga tidak jadi usaha. Qala berkata Abu Dawud, wal iyafatu, dan iyafah al-khattu adalah menggaris-garis. Iyafah itu ngeramalnya modelnya pakai garisan-garisan. Terus sebagian katakan begini, ada orang nanti datang kepada ahli ramal, maka ahli ramal menggaris dengan cepat, digaris, dihapus dua-dua, nanti garis, ya, digaris, pasti garis, hapus dua-dua, dihapus dua-dua, 1, 2, nanti 2, 4, terus 6, 8, ya kan, terus terakhir sebelum akhir masih lebih berapa? Kalau lebih 2 artinya habis, baik. Terus sudah akhir sekali masih kelebihan 1, oh buruk, jangan berangkat kamu. Nah, gimana itu? Paham maksudnya? Nanti kamu garis-garis saja pakai pulpen itu, nggak usah dihitung, tapi garisnya nggak usah dihitung, habis itu jadi dihapus dua-dua, nanti genap sudah. Jadi kalau genap berarti baik. Kalau ternyata garisannya itu ganjil, oh buruk itu, jangan mondok. Repot, apa ini? Jadi dulu itu begitu. Lagi itu loh, bisa sudah dapat pekerjaan, dapat duit zaman dulu. Itu pekerjaannya para dukun kayak begitu itu. Makanya bohong, itulah anak kecil aja bisa. Jadi orang datang ke dukun, dukunnya dikasih hadiah, dikasih duit, dari bayaran dukun itu. Jadi buat begini, macam-macam lah biasanya itu. Tapi modelnya mirip seperti itu. Qala Ujahari fi sihah, al-jibtu jibtu kalimatun adalah satu kalimat taqa'u yang diletakkan, yang tumibo, yang ditimpakan ala sonami atas berhala wal kahin, dan peramal, wasakhir dan sihir, wanahwi dzalik, wasakhir dan penyihir, wanahwi dzalik, kan selain itu semuanya. Ya seperti mungkin rapalan-rapalan atau mungkin seperti raja-raja yang ditempelkan di berhala. Di berhala-berhala seluruh itu dikasih raja-raja, takwib apa raja, ditulis raja-raja, angka-angka, berhala dulu itu biar orang-orang datang mahabbah kepada Lata, mahabbah kepada Uzza. Jadi seperti itu. Ada kalimah-kalimah yang diletakkan di situ itu. Itu biasanya tukang sihir juga seperti itu. Dibuat tulisan-tulisan atau kalimah-kalimah apa begitu, rapalan-rapalan, maka orang itu akhirnya jadi sakit aja gitu. Atau para dukun untuk mendapatkan yaitu berita yang ghaib katanya, tapi itu semuanya itu adalah kebohongan. Ini Ibnu Abbas dan Abdullah bin Abbas, ya. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاصم سلطانا نصيرا، اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.